Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim. Nabi Harun adalah saudara Nabi Musa yang usianya 3 tahun lebih tua. Semasa hidupnya, Nabi Harun sering mendampingi Nabi Musa ketika berdakwah menghadapi Fir'aun. Sebelum kita lanjut, yuk di-subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan bagikan kepada orang lain. Ketika Nabi Musa diangkat sebagai Nabi, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pergi menemui Fir'aun dan berdakwah kepadanya. Maka Nabi Musa pun menyanggupinya. Namun sebelum berangkat, Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk meminta bantuan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau, dan banyak mengingat Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah Maha melihat keadaan kami." Atas permintaan Nabi Musa, Allah kemudian memberi wahyu dan mengangkat Nabi Harun sebagai Nabi untuk mendampingi Nabi Musa dalam menyebarkan dakwah. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi. Nabi Musa pun pulang menuju keluarganya dan memberitahu kepada Nabi Harun apa yang terjadi, agar Nabi Harun setuju untuk ikut menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dan kaumnya. Nabi Harun yang mendengar kabar tersebut merasa senang dan setuju untuk ikut bersama Nabi Musa untuk berdakwah. Dengan adanya Nabi Harun sebagai rekan Nabi Musa, membuat beban Nabi Musa menjadi lebih ringan dalam berdakwah. Dipilihnya Nabi Harun oleh Nabi Musa bukan tanpa sebab. Nabi Harun dikenal karena kecakapannya dalam berbicara. Nabi Musa pun mengakui sendiri kelebihan yang dimiliki oleh saudaranya tersebut, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. "Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku." Nabi Harun diberi anugerah oleh Allah berupa kefasihan dalam berbicara. Dikatakan bahwa cara berbicara yang dimiliki Nabi Harun sangat lembut, tenang dan mudah dipahami. Nabi Harun pandai menata setiap perkataannya sehingga membuat banyak orang senang berbicara dengannya. Selain itu, Nabi Harun juga diketahui memiliki pendirian yang sangat kuat dan tegas. Dengan kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Harun, membuatnya ditetapkan sebagai juru bicara Nabi Musa. Kemudian, pergilah Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah di hadapan Fir'aun dan kaumnya. Namun karena sifat Fir'aun saat itu yang terkenal kejam, maka Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa kepada Allah untuk diberikan perlindungan. Kemudian dengan perlindungan Allah, kedua saudara itu pun berangkat untuk berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya. Suatu ketika, saat Nabi Musa menerima wahyu berupa kitab Taurat, Nabi Musa harus pergi berdiam diri di sebuah bukit yang bernama Bukit Sinai selama 40 hari. Sebelum pergi, Nabi Musa memberikan amanah kepada Nabi Harun untuk menggantikannya mengawasi dan memimpin Bani Israel. Namun kepergian Nabi Musa untuk menerima wahyu ini justru dimanfaatkan oleh seseorang bernama Samiri. Samiri adalah ahli sihir kerajaan Fir'aun. Dia mengatakan Nabi Musa telah tersesat dan mengajak Bani Israel mencari Tuhan yang lain. Bani Israel lalu menyembah patung berbentuk anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Melihat kaumnya yang kembali menyembah berhala, Nabi Harun pun memperingatkan dan berusaha mencegah kaumnya agar tidak menyekutukan Allah. Namun upaya Nabi Harun untuk menyadarkan kaumnya tidak dipedulikan oleh kaumnya. Mereka tetap menyembah berhala yang menyerupai sapi tersebut sampai Nabi Musa kembali. Akhirnya Nabi Musa pun kembali dengan membawa wahyu berupa kitab Taurat. Melihat kaumnya yang kembali menyembah berhala membuat Nabi Musa marah dan menegur Nabi Harun. Musa berkata, "Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat, sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku?" Dikisahkan bahwa Nabi Musa yang marah mendatangi Nabi Harun dan menarik janggut Nabi Harun. Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, 'Kamu telah memecah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanatku.'"
Akibatnya, janggut yang dipegang oleh Nabi Musa berubah warnanya menjadi putih dan janggut yang tidak dipegang oleh Nabi Musa tetap berwarna hitam. Sejak saat itu, janggut Nabi Harun mempunyai dua warna, yaitu putih dan hitam. Setelah Nabi Harun menceritakan apa yang terjadi pada saudaranya tersebut, Nabi Musa pun akhirnya tahu siapa yang membuat kaumnya menjadi seperti ini. Maka pergilah Nabi Musa menemui Samiri dan berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, hai Samiri?" Samiri pun menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujukku." Nabi Musa pun mengusir Samiri dan berjanji akan menghancurkan berhala-berhala yang dibuatnya dan akan dihanyutkan ke dalam laut. Musa berkata, "Dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah Tuhanmu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut. Seandainya dia benar-benar Tuhan, tentulah nasibnya tidak akan demikian." Dan pada akhirnya kaum Bani Israel pun sadar bahwa diri mereka telah difitnah. Umat Bani Israel lantas kembali menyembah Allah. Nabi Harun terus mendampingi dan membantu saudaranya dalam berdakwah, termasuk ketika terjadi penenggelaman Fir'aun. Suatu ketika, mereka mendatangi Fir'aun untuk menyampaikan Taurat, kitab suci dari Allah untuk umat Nabi Musa, Bani Israel. Namun Fir'aun murka dan mengancam Nabi Musa dan Nabi Harun. Keduanya mendapatkan perintah untuk meninggalkan Mesir. Fir'aun dan pasukannya mengejar rombongan Nabi Musa. Nabi Harun tetap setia mendampingi. Langkah mereka dan rombongan terhenti karena adanya Laut Merah. Nabi Harun meyakinkan Bani Israel yang mulai gelisah. Atas kehendak Allah, laut pun terbelah membentuk jalan. Dan pada akhirnya, Nabi Musa dan Nabi Harun memerintahkan kaumnya untuk menyeberang. Tidak lama setelah itu, Nabi Harun sakit dan meninggal di Bukit Haur. Nabi Musa pun berduka atas meninggalnya Nabi Harun alaihissalam. Demikian Sobat Muslim, kisah Nabi Harun sebagai pendamping setia Nabi Musa. Jika antum memiliki informasi lain untuk melengkapi kisah tersebut, silakan komen di bawah. Jazakumullahu khairan kasiran.